Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang akan membahas tentang kelenjar tiroid. Terima kasih. Kita akan membahas tentang kelenjar tiroid. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit, setengah jam. Insya Allah cukup, moga-moga. Ini merupakan tampilan atau kelihatannya penampakan daripada kelenjar tiroid kita. Jadi kelenjar tiroid ini kalau ciri khasnya paling gampangnya dilihat adalah dia bentuknya itu seperti bow tie. Tahu bow tie? Bow tie itu seperti dasi kupu-kupu, ya. Jadi mirip dasi kupu-kupu sehingga gampangannya kelenjar tiroid itu seperti gambarnya atau bentuknya menyerupai bentuk daripada kelenjar kupu-kupu, ya. Ada bagian sama-sama ini ada namanya lobus lateral kanan karena letaknya ada di kanan tubuh kita. Jadi kalau teman-teman lihat seolah-olah kalau misalkan ini ada wajah yang menghadap ke kita, maka bagian yang saya tunjukkan ini sebentar saya tunjukkan, saya ubah kursor saya. Maka bagian ini kalau ini lobus kiri. Jadi berbeda dengan tadi kalau di kelenjar pituitari kan istilahnya lobus anterior yaitu lobus depan sama lobus posterior lobus belakang. Kalau sekarang kalau di kelenjar tiroid karena memang letaknya kiri, maka ini namanya lobus kiri. Bagian tengah itu merupakan bagian asal usulnya. Jadi dulu asalnya dari disebut sebagai isthmus ya, pakai sa ya, isthmus ya. Isthmus, sa. Isthmus merupakan bagian tengah yang notabene merupakan asal muasal tumbuhnya bagian kanan dan kiri. Kalau ditinjau dari leher kita, nanti akan kita bahas lebih dalam. Tapi oke lah kita next aja, nanti kita bahas di slide berikutnya karena ini hanya slide cover sehingga untuk gambaran singkat tentang apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Intinya kita akan mempelajari tentang kelenjar tiroid yang kelenjar ini letaknya ada di leher kita yang dekat dengan trakea kita, berada di bawah ini Adam's apple, itu namanya lain daripada nama bahasa Inggris daripada jakun yang kita punya jakun kita ya. Dan di wanita ternyata ada namanya ini pomus adami ya. Saya kurang tahu kalau nama di perempuan apa di Indonesia bahasanya, maksud saya bahasa Indonesianya apa, tapi kalau laki-laki kan jakun ya. Ada beberapa wanita yang jakunnya kelihatan banget ya, tapi setahu saya mayoritas tidak ada. Mohon koreksinya kalau saya salah ya. Tapi kalau di perempuan namanya pomus adami ya, tapi kalau pomus itu kalau apel ya. Jadi buah apelnya Nabi Adam ya. Karena ada statement ternyata ini juga berlaku di luar negeri ya. Ternyata dulu kan kita beberapa orang ada yang mengatakan bahwa jakun itu gambaran pengingat kalau dulu ketika di surga karena Allah sudah mendesain bahwa manusia itu harus turun ke bumi ya, karena kita tahu semua nabi itu maksum ya, nggak ada yang salah, termasuk mekanisme turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi itu karena memang sudah didesain seperti itu, karena Allah sudah berfirman bahwasanya apa, ini ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, seterusnya bahwa Allah memang sudah menyampaikan ke para malaikat, para ahli langit di sana seperti itu bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah, akan ada makhluk yang akan dikirim ke bumi sebagai khalifah. Qalu, para makhluk langit menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Benar, bahasanya really, beneran. Apakah benar Anda akan menciptakan makhluk yang pernah yang terkenal berbuat kerusakan? Jadi maksudnya adalah apa? Memang diriwayatkan sebelum Nabi Adam turun ke bumi itu ada makhluk lain yang memang turun ke bumi berbuat kerusakan, sehingga malaikat-malaikat tadi meresponnya dengan cara seperti itu. Kemudian Allah menjawab, Allah lebih tahu daripada kalian. Kembali ke sini, jadi ternyata di barat pun juga ada kepercayaan sama. Jadi diartikan ada Adam's apple ya, buah apelnya daripada Nabi Adam. Kan ada yang mengatakan buah khuld itu buah apel ya, wawalam kita nggak tahu ya, tapi ini hanya membahas namanya saja, sekedar pengetahuan yang masih perlu kita tinjau lebih lanjut terkait kebenarannya. Next, ya, terkait pertama rangkuman dulu ya. Jadi ini yang akan kita bahas sepanjang satu semester ini, bahwasanya letak kelenjar endokrin kita itu dia kurang lebih ada 7 nanti akan kita bahas ya. Yang pertama pituitari yang hari ini tadi kita bahas sore tadi sama barusan. Kemudian hari ini saat ini sesi malam ini setengah jam terakhir kita akan membahas tentang kelenjar tiroid. Nama lainnya adalah kelenjar gondok. Letaknya berada di bawah laring, di dekatnya trakea, di bawahnya jakun. Ya, gampang. Detailnya seperti itu. Kemudian di belakangnya tiroid ya. Jadi tiroid itu kan di depan seperti dasi kupu-kupu. Di belakangnya itu ada kelenjar namanya paratiroid. Yang nama lainnya adalah kelenjar anak gondok yang lokasinya di belakang kelenjar tiroid.
para itu juga bisa disebutkan sebagai samping belakangnya kelenjar tiroid namanya paratiroid. Yang akan kita bahas pekan depan atau mungkin 2 pekan lagi, saya tunggu jadwalnya dari jenengan, yaitu kelenjar adrenal. Yang nama lainnya adalah kelenjar suprarenalis. Renal itu adalah ginjal, supra itu atas, kayak tadi namanya waktu kita bahas tentang supraoptik tadi di hipotalamus ada supraoptik nerve. Itu juga supra atas, renalis itu adalah ginjal, berarti kelenjar yang letaknya ada di atasnya ginjal. Atau karena ukurannya lebih kecil daripada ginjal disebut sebagai kelenjar anak ginjal. Letaknya di mana? Letaknya di bagian atas ginjal. Pekan depan kemudian, karena kalau pekan depan kita kuliah 2 kali, maka kita akan bahas pertama adrenal, yang kedua kita bahas pankreas. Karena paratiroid itu pembahasannya sangat sedikit, jadi insya Allah terwakili pada hari ini. Ya nanti kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut, insya Allah akan saya buatkan video. Tapi mohon doanya semoga saya bisa punya waktu luang untuk membuatkan video tentang paratiroid khusus. Berikutnya, pekan depan kalau kita kuliah 2 kali memang, maka materi yang kedua akan kita bahas adalah materi tentang kelenjar pankreas. Ya, insya Allah pankreas teman-teman sudah sangat kenal dengan pankreas ini. Nama lainnya adalah kelenjar atau pulau-pulau Langerhans yang letaknya ada di bawah lambung. Ya, di bawah lambung di sebelah kiri. Ya. Di dekatnya di situ tuh ada spleen. Ya, spleen. Kemudian berikutnya yaitu kelenjar gonad. Ya, gonad pasti berkaitan dengan sel-sel kelamin, ya jantan, sperma, kemudian kalau yang perempuan ya sel telur. Maka sinonimnya adalah kelenjar reproduksi karena memang sangat berkaitan erat dengan sistem reproduksi pada manusia maupun pada hewan-hewan yang lain. Pada pria namanya testis, kemudian pada wanita adalah ovarium. Ya. Kemudian yang terakhir timus. Timus itu bahasa atau sinonimnya adalah kacang, karena memang ukurannya kacang ya. Di bawah posterior toraks di atas jantung. Jadi letaknya ada di atas jantung di bagian posterior daripada dada. Ya, jadi di bagian bawah daripada dada tapi masih di atasnya jantung. Ini kelenjar yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Hari ini kita sudah membahas tentang pituitari, saat ini kita akan membahas tentang tiroid dan paratiroid. Ya, ini zoomnya. Ya, jadi zoomnya. Jadi ini lobus kanan dari tiroid. Jadi bayangkan jenengan ini adalah posisinya ada seseorang menghadap ke kita, maka ini merupakan lobus anterior, lobus kanannya, dan ini merupakan lobus kirinya, dan yang tengah yang tadi saya sampaikan ada namanya isthmus. Ya. Isthmus yang mana merupakan bagian tengah daripada kelenjar tiroid yang dipercayai sebagai asal muasal pertumbuhan lobus kanan dan lobus kiri. Ya, nanti di sini di bagian kecil orang itu ada namanya lobus piramida. Ya, meskipun pada mayoritas orang tidak ditemukan, tapi ada namanya lobus piramida yang paling penting adalah 3 bagian ini, yaitu lobus kanan, lobus kiri, dan juga isthmus. Letaknya seperti ini merupakan trakea kita, ya. Trakea, kemudian ini kanan kiri bukan lobus kanan, lobus kiri isthmus, ya, isthmus of thyroid gland. Jadi isthmusnya kelenjar tiroid. Kemudian ini merupakan tulang rawan kartilago krikoid pada laring, dan ini merupakan penampakan daripada jakun kita. Ya. Jakun kalau pada laki-laki namanya Adam's apple, kalau pada perempuan namanya Pomus adami. Ya. Ini terlihat sedikit tentang paru kanan, dan ini merupakan aorta. Aorta merupakan pembuluh darah terbesar yang ada di tubuh kita, ya, yang berada di dekat dengan jantung kita, yang tugasnya untuk mengirimkan darah ke seluruh tubuh. Ya. Jadi kalau gambarannya di leher itu seperti ini, ya, di zoom seperti ini. Ya. Jadi seperti ini tampilannya. Pak, kok gilani? Ya, kita memang ya gilani, makanya kita nggak boleh sombong. Ya. Jadi tubuh kita tuh kalau dilihat memang tampilannya ya nggak jauh berbeda dengan hewan-hewan. Ya. Bagus sekali. Karena apa? Membuat robot yang seperti manusia, seperti hewan saja itu nggak ada yang bisa. Ya, banyak orang yang jijik sama jeroan, ya, padahal jeroan itu merupakan mesin yang sangat canggih. Yang kalau ada orang yang kagum dengan mobil Tesla, dengan kagum dengan mobil Ferrari, maka sebenarnya Ferrari sama Tesla itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nonsewu jeroan kita, dibandingkan tiroid kita, dibandingkan pituitari kita. Yang mereka semuanya itu merupakan suatu mesin yang luar biasa canggih, yang tadi bisa mengatur metabolisme, bisa mengatur temperatur tubuh, bisa mengatur reproduksi, dan juga bisa mengatur hal-hal yang lainnya. Jadi luar biasa. Ya, ini kalau lebih jelasnya teman-teman bagiannya ya ada namanya tulang hyoid, ya, tulang yang ada di leher ini, ya. Kemudian ada namanya arteri superior, dia merupakan arteri. Vena tiroid superior berarti vena tiroid, venanya kelenjar tiroid, superior berarti yang letaknya bagian atas. Ada namanya kelenjar kartilago, tulang rawan yang melindungi ini, ya, yang kartilago tiroid pada lain. Kemudian ada vena internal jugular,
enak pembuluh darah. Memang banyak sekali pembuluh darah karena ingat kita berbicara tentang kelenjar endokrin yang dia ductless, tidak memiliki pembuluh sendiri sehingga dia semuanya dikirimkan lewat pembuluh darah sehingga tidak mengherankan bila mana di sekeliling dia ya, atau di sekeliling kelenjar tiroid itu banyak sekali ditemukan pembuluh darah yang siap menjadi menjadi pengirim untuk hormon-hormon yang diproduksi oleh hormon tiroid. Dalam konteks ini adalah hormon T3 dan hormon T4. T3 hormon tiroksin, T4 adalah triiodothyronin. Kemudian ini ada namanya saraf juga pasti, saraf ya, yang kuning-kuning ini saraf karena memang saraf tadi teman-teman ingat bahwasanya hipotalamus itu juga yang memproduksi adalah sel-sel neurosekretori sarafnya. Di sini pun di tiroid juga banyak kan saraf karena memang ya namanya kelenjar itu tubuh kita itu hampir tidak ada bagian yang tidak ada pembuluh darah dan juga tidak ada sarafnya karena keduanya tubuh kita ini sangat memerlukan mereka semuanya. Jadi semuanya ini banyak pembuluh darah dan saraf. Tapi di sini teman-teman lihat ini merupakan tulang dada kita. Jadi tulang dada yang ada di bagian depan dada kita yang namanya sternum, yang tulang dada yang pipih yang besar sekali menjadi tempat melekatnya tulang rusuk ya. Jadi tulang rusuk itu menempelnya di bagian depan ya, menempelnya di sternum. Nah, ini merupakan tampilan histologi. Jadi tampilan histologi daripada kelenjar tiroid kita. Ada di sini ditampilkan di sini pertama adalah sel parafolikular atau sel C atau parafolikular C cell. Yang mana sel ini bertugas untuk menghasilkan hormon kalsitonin. Jadi hormon kalsitonin itu hormon yang membantu dalam regulasi kadar kalsium dalam darah. Ya, saya ralat tadi saya sebutkan di kelenjar pituitari sepertinya tadi saya ada sedikit miss ya, tapi di sini fix bahwasanya memang di kelenjar tiroid itu ada kalsitonin yang membantu dalam regulasi kadar kalsium dalam darah. Kemudian sel yang kedua itu sel folikuler. Ingat para itu tadi dari samping ya. Jadi sel folikuler di sel ini tadi sel parafolikuler berarti sel yang berada di dekatnya atau sampingnya sel folikuler. Nah, sekarang kita bahas tentang sel folikuler atau folikular sel. Tugasnya apa sel ini? Itu yang terlihat di sini mengelilingi sekali. Sel ini bertugas untuk memproduksi, menyimpan dan juga mensekresikan hormon tiroid yaitu tiroksin atau T4 dan triiodothyronin yang mengatur tingkat metabolisme dalam tubuh. Jadi T4 itu dan T3 itu menggambarkan berapa jumlah molekul iodonya. Ya. Jadi kalau iodonya 3 menjadi triiodothyronin atau triiodothyronin. Kalau yang tiroksin T4 itu ya T4 molekul iodonya. Ya. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ada juga folikel tiroid atau tiroid folikel. Ya, sebagaimana di folikel di dinding rahim wanita yang bertugas untuk menyimpan sel telur, di sini tugasnya juga menyimpan hormon tiroid dalam bentuk T3 dan 4 dalam struktur berbentuk folikel. Ya, jadi folikel itu merupakan struktur yang biasanya untuk penyimpanan. Kemudian ini di bagian tengah, ini daerah yang sangat luas ya. Di sini berisi koloid. Koloid itu adalah cairan tapi cairan yang kental gitu loh. Yang isinya adalah tiroglobulin. Berarti protein, tiroglobulin berarti protein karena itu protein, globulin berarti bentuknya globular ya, seperti melingkar gitu ya, seperti bola. Protein tiroglobulin ya. Apa itu protein globulin? Yaitu protein yang disintesis oleh sel-sel folikel tiroid ya, ini tadi sel-sel folikel tiroid ya, yang disimpan di lumen rongga ya. Rongga yang ada di folikel dalam bentuk koloid. Koloid itu apa? Koloid adalah substansi ketinosa, berarti cairan yang kental gitu, yang seperti gelatin, yang berisi tiroglobulin. Jadi isinya adalah tiroglobulin yang banyak sekali yang mengisi bagian ini ya. Dan prekursor yang berisi tiroglobulin dan juga selain itu berisi prekursor hormon tiroid ya. Jadi di sini juga banyak mengandung hormon tiroid dan hormon tiroid T3 dan T4 tapi bentuknya masih prekursor, berarti belum jadi sempurna ya. Jadi untuk bisa digunakan masih perlu diproses lebih lanjut ya. Sebentar ya. Kemudian berikutnya daerah terakhir namanya adalah membran dasar atau basement membran yang merupakan bagian bawah yang memisahkan sel-sel tiroid dari pembuluh darah dan jaringan sekitarnya.
berperan dalam dukungan struktural dan penyaring substansi yang masuk dalam keluar dari folikel tiroid. Jadi sekedar ini pembatas ya. Setiap bagian tubuh memang perlu pembatas, sehingga dengan adanya pembatas itu tidak terjadi percampuran molekul yang tidak diharapkan, sehingga proses bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan sinyal yang diterima. Ya, ini merupakan tampilan depan gambaran histologis daripada kelenjar tiroid ya. Sekarang kita akan tunjukkan sedikit tentang di mana sih letak paratiroid ya. Meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa kelenjar tiroid itu berada di depan, kalau paratiroid berada di bagian belakang. Maka ini adalah sedikit kita putar video nanti untuk menunjukkan di mana sih letak paratiroid tadi. This is the thyroid gland. Yes, that well-known butterfly-shaped gland found in the neck region. Although comparatively tiny, it controls many vital processes in our body, like metabolism, cardiovascular function, and even growth and development. But did you know that an estimated 12% of the population have some form of thyroid disease? Or that women are 5 to 8 times more likely to develop a thyroid disorder than men? Or that thyroid disease, if left untreated, can put patients at risk of developing cardiovascular disease, infertility, osteoporosis, and more? Sounds like some important things to be aware of, huh? So if you want to learn more about this little yet mighty control center of the body, stay with us while we explore the thyroid and the parathyroid glands. Before we jump into the details, here's a quick overview of what we'll cover today. We'll begin by looking at the gross anatomy of the thyroid gland, including its lobes. Then we'll identify the parathyroid glands and where they are. Next, we'll look at the cartilaginous and ligamentous structures of the larynx and trachea, upon which the thyroid and parathyroid glands are found. We'll then look at the supply and innervation of the glands. And finally, we'll explore some clinical notes to wrap up. Are you ready? Let's get to it. First of all, what is the thyroid gland? The thyroid gland is an organ that's part of the endocrine system. Its main function is to regulate metabolism throughout the body by producing the hormones triiodothyronine and thyroxine. It also helps to regulate calcium levels in the blood by producing the hormone calcitonin. The thyroid gland is located in the base of the neck, just anterior and lateral to the trachea and inferior portion of the larynx. It spans from approximately the level of C5 to D1. The thyroid gland is generally butterfly or H-shaped in appearance and is composed of 2 primary lobes, each with a defined superior and inferior pole. These 2 main lobes are simply known as the right lobe and the left lobe of the thyroid gland, and are roughly similar in size and shape. Connecting the 2 lobes is a region of the thyroid gland called the isthmus, which we can see from both an interior and posterior view. In many people, there can be a smaller third lobe, which is only present in about 40% of the population. This is the pyramidal lobe of the thyroid gland and can vary in size and appearance. It is thought to be a remnant of the thyroglossal duct, which is present during development. Functionally, however, it is the same as the other lobes of the thyroid gland. The other glands that feature in this tutorial are the parathyroid glands, which we can now see highlighted in green. In this image, we're looking at the thyroid gland from a posterior view, the left lobe being here, on the left of the screen, and the right lobe being here. Usually there are 4 parathyroid glands in total, 2 on the posterior aspect of each lobe of the thyroid gland. Each parathyroid gland is about the size and shape of a pea at roughly 6 mm long, 3 to 4 mm wide, 1 to 2 mm deep, and weighing on average 50 to 60 milligrams. This video is not over yet. Continue watching now the full video at kenhub.com. We have lots more videos like this one available to our premium members on our website, not to mention all the fun quizzes, related articles, and atlas sections. So click on the button in the middle to watch the full-length video and master anatomy. Ya, jadi itu tadi penjelasan tentang hormon tiroid, kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid ya. Panjang videonya, tapi kurang lebih gampangannya adalah kalau teman-teman tadi lihat ada bagian yang ada 4 buah yang letaknya ada di belakangnya kelenjar tiroid, itulah yang dimaksud dengan kelenjar paratiroid. Yang tadi kurang lebih beratnya kalau diukur itu kurang lebih sekitar 60 mg. Sangat kecil sekali, tapi manfaatnya besar sekali karena dia berpengaruh terhadap tulang ya. Paratiroid itu identik dengan tulang. Kemudian
kelenjar tiroid tadi teman-teman lihat ada yang sebelah kanan lobus kanan namanya, sebelah kiri namanya lobus kiri, di tengah-tengah ada isthmus. Kemudian lagi tadi pada beberapa orang sebagian kecil, yaitu 40%, kurang lebih sekitar 40% orang dari populasi itu memiliki lobus ketiga, yaitu lobus piramida. Ya, jadi tadi tidak semua orang punya lobus piramida, tapi beberapa orang, yaitu 60% itu tidak memiliki lobus piramida, tapi 40% dari total populasi yang dianalisis, diteliti itu memiliki lobus piramida, yaitu lobus yang ketiga. Tidak saja lobus kanan, lobus kiri, tapi ada lobus yang ketiga. Tapi mayoritas, yaitu 60% kurang lebih, tidak memiliki lobus piramida. Kemudian meskipun kelenjar tiroid maupun kelenjar paratiroid itu ukurannya kecil, tapi manfaatnya sangat besar sekali, ya. Kayak tadi misalkan kelenjar tiroid kalau ada gangguan, itu seseorang bisa mengalami osteoporosis, kemudian bisa mengalami penyakit jantung, kemudian bisa mengalami infertility, berarti kemandulan. Jadi banyak sekali hal-hal yang diregulasi atau dikontrol oleh kelenjar tiroid maupun paratiroid. Sehingga kalau ada gangguan, itu efeknya bisa sangat fatal. Itu tadi tentang video yang tadi. Maka mari kita lihat yang berikutnya. Insya Allah nanti teman-teman bisa mengulang lagi video tadi dengan penjelasan saya tadi. Insya Allah teman-teman nanti bisa memutar di YouTube sebanyak mungkin, seterserah mungkin, supaya nanti bisa lebih paham, ya. Ini tadi sudah saya edit video yang pertama tadi sore, kita hampir selesai. Jadi malam ini langsung saya unggah. Teman-teman nanti kalau mau belajar besok hari Minggu liburan bisa belajar. Insya Allah besok pagi sudah bisa dilihat di YouTube. Ya, kemudian untuk video hari ini insya Allah juga sama, besok pagi pun juga akan selesai. Hari ini akan saya edit, jadi teman-teman nanti bisa langsung melihat besoknya. Baik, terutama nanti ketika menjelang ujian UTS, karena UTS kita seharusnya, jadwal UTS kita kan seharusnya adalah pekan depan, ya tanggal 3. Tapi karena kita belum selesai, jadi kita undur UTS kita. Oke, next kita akan lihat lagi video berikutnya. Nanti akan saya terangkan sebagaimana yang sudah tadi. Nestled in the tissues of your neck is a small, unassuming organ that wields enormous power over your body. Ya. It's called the thyroid. Ini tadi juga disebutkan oleh video yang awal tadi, dia seringkali disebut juga sebagai butterfly shape. Jadi kelenjar yang bentuknya menyerupai bentuk kupu-kupu, ya. Atau di sini di video yang akan kita lihat ini atau yang sedang kita lihat di sini digambarkan seperti yang tadi saya sampaikan, berbentuk bow tie atau dasi kupu-kupu, dasi kupu-kupu yang biasanya teman-teman sering lihat di TV-TV atau ya pada sebagian orang, ya. Like the operations manager in a company, its role is to make sure that the cells in your body are working properly. It does that. Jadi kalau di video ini dianalogikan, jadi memang karena perannya tadi besar sekali. Misalkan kalau tadi kita ngomong kelenjar pituitari, dia bahkan sampai disebut sebagai master gland karena memang peranannya sangat penting, sangat banyak, sangat kompleks yang dia mengontrol hampir semua proses di tubuh kita. Sekarang kita belajar tentang kelenjar tiroid yang kalau oleh sebagian orang kelenjar tiroid ini diumpamakan seperti manajer operasional. Yang manajer operasional ini bertanggung jawab untuk operasional daripada keseluruhan perusahaannya. By using hormones to deliver messages to every single one of them. This high-ranking organ is made up of lobules that each contain smaller cells called follicles. Ya, jadi ini tadi yang terakhir akan jangan lihat, kemudian akan kita lanjutkan. Itu merupakan tampilan daripada tadi histologi yang tadi yang teman-teman lihat, yang saya tampilkan tentang sel folikel, kemudian sel follicular cell C, kemudian nanti ada thyroid follicle, ada base membrane, ya. Jadi ini merupakan video ini akan menjelaskan tentang itu semuanya, termasuk bagian yang tadi saya sebutkan sebagai koloid, yang dia berada di lumen, ya. Jadi dikelilingi oleh sel-sel folikular, di tengahnya ada lumen, yang lumen itu berisi koloid, yang koloid itu merupakan bentuk cairan yang kental, yang berisi tiroglobulin, ya. Tiroglobulin berarti protein bentuknya globular atau bentuknya seperti bola, namanya tiro. Jadi tiroglobulin yang merupakan protein yang banyak ditemukan di struktur koloid yang ada di dalam lumen, di dalam folikel tadi, ya, sel-sel folikular tadi, ya. Yang mana di situ disimpan hormon-hormon tiroid yang masih berupa prekursor, yaitu prekursor hormon T3 atau triiodothyronin, atau kemudian hormon yang T4 yaitu tiroksin. Next.
which store the hormones the thyroid sends out into your blood. Two of the most important hormones it produces are thyroxine and triiodothyronine, or T3 and T4. As messengers, the hormone's job is to instruct every cell in the body when to consume oxygen and nutrients. That maintains the body's metabolism. Sebagai hormon T3 dan T4 tadi, meskipun salah satunya adalah hormon yang tidak aktif, ya, hormon-hormon ini itu berperan untuk mengirimkan sinyal atau mengirimkan pesan ke sel-sel lain yang berkaitan dengan metabolisme. Ya, jadi berkaitan dengan metabolisme. Jadi kalau ada sel lain yang nanti menerima atau mendapatkan atau menangkap hormon-hormon ini, tadi dia akan merespon dengan cara mengubah, entah itu ditingkatkan, entah itu diturunkan metabolisme tubuhnya dia. Next. The series of reactions our cells perform to provide us with energy. This hormonal notification from the thyroid gets the heart pumping more efficiently. Ya, jadi salah satunya wujud karena tadi hormon ini berpengaruh penting terhadap metabolisme, dan metabolisme tubuh kita itu seringkali berkaitan dengan energi, ya. Jadi oleh karena itu hormon tiroid sangat penting peranannya. Salah satunya bila mana memang diperlukan diperlukan, maka detak jantung itu juga akan bisa ditingkatkan detaknya, dan itu juga merupakan salah satu efek daripada hormon tiroid. And makes our cells break down nutrients faster. When you need more energy, the thyroid helps by sending out hormones to increase metabolism. Ya, jadi kalau misalkan dirasa tubuh itu kita butuh energi, butuh nutrisi, maka hormon tiroid ini akan diproduksi, kemudian akan disekresikan ke pembuluh darah dan akan ditangkap oleh sel-sel target, dan sel target tadi bisa jadi dia akan segera menghancurkan nutrisi-nutrisi, bisa mengubah nutrisi yang dia dapatkan untuk menjadi energi. Jadi diperintah dipercepat. Ya, oleh karena itu hormon tiroid ini seringkali berkaitan dengan percepatan metabolisme ataupun bahkan sebaliknya penurunan metabolisme, ya. Termasuk tadi juga bisa mempercepat detak jantung, nanti juga bisa menurunkan detak jantung. Ultimately, the thyroid allows our cells to use energy, grow, and reproduce. The thyroid is controlled by the pituitary gland, a hormonal gland deep in the brain that oversees the thyroid's tasks, making sure it knows when to send out its messengers. The pituitary's role is to sense if hormone levels in the blood are too low or too high. Ya, jadi seperti tadi bahwasanya kinerja atau aktivitas daripada hormon tiroid ini itu dikontrol oleh sang master gland atau kelenjar pituitari. Yang tadi kelenjar pituitari itu bisa memproduksi hormon namanya adalah TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, kelenjar pituitari memproduksi hormon ini, kemudian nanti akan dikeluarkan ke pembuluh darah, dari pembuluh darah akan dialirkan menuju ke leher, yaitu tempat di mana terdapatnya kelenjar tiroid. Ingat, kelenjar pituitari kita adanya di kepala, di bagian bawah otak kita, kurang lebih berada di belakangnya mata kita. Jadi mata, kelenjar pituitari, atau kalau tadi digambarkan memang letaknya di tengah, karena teman-teman ingat tadi di gambar yang awalan saya tunjukkan, kalau kita balik otak itu, letaknya kelenjar pituitari itu persis ada di tengahnya daerah potongan. Jadi persis di tengah, persis, lokasinya sangat strategis. Nah, kelenjar pituitari memproduksi hormon TSH. Kelenjar pituitari itu sendiri mendapatkan sinyal dari hipotalamus. Berupa apa? Berupa hormon namanya TRH, thyroid releasing hormone. Hipotalamus mengeluarkan TRH atau thyroid releasing hormone, diterima oleh kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari akan merespon dengan cara memproduksi dan mengeluarkan hormon namanya TSH atau thyroid stimulating hormone. Kemudian akan dikirimkan lewat pembuluh darah, diterima oleh sel yang ada di kelenjar tiroid. Dan nanti akan direspon dengan cara apa? Dengan cara memproduksi dan melepaskan hormon T3 ataupun T4. Yang nanti hormon T3 T4 dikeluarkan ke pembuluh darah, dikirim jauh ke tempat sel targetnya untuk kemudian apa? Entah itu nanti sel target akan mempercepat detak jantung atau memperlambat detak jantung, atau tadi meningkatkan metabolisme atau justru menurunkan metabolisme. Itulah urutan sinyal dari paling atas hipotalamus sampai nanti menuju ke sel targetnya. Kita lanjut. In which case, it sends out instructions in the form of the thyroid stimulating hormone. Even in this tightly controlled system, however, management sometimes slips up. Certain diseases, growths in the thyroid, or chemical imbalance.
Ya, dalam kondisi umum, dalam kondisi normal, maka sebenarnya kelenjar tiroid ini bisa berfungsi sangat maksimal, bisa berfungsi untuk menyeimbangkan proses-proses di tubuh kita. Tapi namanya sakit, namanya penyakit itu kan seringkali juga terjadi pada siapapun. Ya kita nggak tahu. Semoga kita semuanya sehat walafiat sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Tapi pada beberapa orang yang kelenjar tiroidnya mengalami gangguan, maka karena dia menjaga keseimbangan, maka kalau dia mengalami gangguan, maka keseimbangan tubuh juga bisa menjadi terganggu. Ya, jadi oleh karena itu, kalau kelenjar tiroid itu mengalami gangguan, ya entah itu gangguannya karena memang keturunan atau karena memang mungkin karena adanya kejadian tertentu sehingga kelenjar tiroidnya mengalami gangguan, maka seseorang itu akan mengalami beberapa kondisi penyakit yang pastinya juga sangat fatal. Substances in the body can confuse the organ and make it deaf to the pituitary's guiding commands. The first problem this causes is hyperthyroidism, which happens when the organ sends out too many hormones. That means the cells are overloaded with instructions. Ya, jadi ini karena kelenjar tiroid itu kan fungsinya untuk menerima sinyal dari kelenjar pituitari yang tadi kita sebut sebagai master gland. Jadi master gland itu anggaplah seperti punya manajer operasional. Ya, jadi urutannya seperti itu. Kalau kelenjar pituitari itu merupakan master gland, bosnya, dia punya punya manajer operasional yang berkaitan dengan operasional, yang berkaitan dengan proses kesehariannya. Tapi kalau manajer operasionalnya ini agak nggak beres, ya, agak nggak disiplin, maka yang terjadi apa? Meskipun master gland-nya, meskipun kelenjar pituitarinya tadi memerintahkan sesuatu, tapi manajernya nggak becus, maka anggota badan kita yang lain juga pun akan mengikuti manajer operasional, nggak becus juga. Jadi kelenjar pituitarinya memerintahkan hal yang benar, tapi karena manajer operasionalnya nggak benar, sehingga tubuhnya kita pun juga tubuh orang pun juga akan mengalami ketidakbenaran karena tadi ketidakseimbangan, jadi error ya. Oleh karena itu ada banyak hal, contoh penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ketidakseimbangan atau ketidakbecusan atau ketidaknormalan fungsi daripada kelenjar tiroid. Yang pertama adalah hyperthyroidism. Hyper berarti berlebihan. Apa itu hyperthyroidism? Berarti ini adalah kondisi bila mana kelenjar tiroid itu memproduksi hormon tiroid berlebihan dan tidak hanya memproduksi, tapi juga mensekresikan hormon tiroid secara berlebihan. Sehingga logikanya adalah ketika bos itu gak nyuruh produksi hormon, ketika kelenjar pituitari gak nyuruh, tapi atau nyuruh sedikit, kelenjar tiroid tolong buatkan hormon tiroid 10 saja. Tapi karena bosnya ini, manajer operasionalnya ini yang gak beres, sehingga kelenjar tiroid ini memerintahkan untuk dia malah membuat hormon tiroid sebanyak 1000. Perintah bos cuma 10, tapi manajer operasional itu membuat 1000, sehingga sangat banyak, terlalu banyak. Sehingga terlalu banyak hormon tiroid yang dikirimkan keluar kelenjar, ya, dikirimkan ke pembuluh darah. Akibatnya apa? Akibatnya sel-sel target itu menerima sinyal, menerima hormon tiroid yang tidak semestinya. Yang semestinya tadi jumlahnya cuma 10, kecil berarti. Tapi karena hyperthyroidism, kelenjar tiroidnya terlalu semangat, yang nggak mengikuti perintah daripada si bos, si master gland tadi, si kelenjar pituitari, sehingga akibatnya terjadi hyperthyroidism. Nanti sebaliknya, kalau sebenarnya bos atau manajer master gland tadi, kelenjar pituitari memerintahkan, kelenjar tiroid buatlah 1000 hormon tiroid. Tapi karena karena kelenjar tiroidnya nggak beres juga, manajer operasionalnya nggak beres, yang tadinya disuruh 1000, dia malah membuat cuma 10. Karena 10 itu lebih kecil daripada 1000, maka disebut sebagai hypothyroidism. Ya, jadi itulah beberapa kondisi penyakit yang berkaitan dengan kelenjar tiroid. Ya. To consume nutrients and oxygen. They become overactive as a result, meaning a person with hyperthyroidism experiences a higher metabolism, signaled by a faster heartbeat, constant hunger. Ya, jadi contohnya tanda-tandanya orang yang mengalami hyperthyroidism. Jadi ini masih contoh yang pertama tadi, yaitu seseorang yang manajer operasionalnya atau kelenjar tiroidnya itu terlalu berlebihan, terlalu aktif. Maka orang-orang yang mengalami kondisi ini itu seringkali berkaitan dengan metabolismenya tinggi. Ya, dia punya metabolisme tinggi sehingga detak jantungnya pun juga tinggi. Ya, detak jantungnya juga cepat, tinggi, seperti itu. Ya. Hunger and rapid weight loss. Lapar, selalu merasa lapar, hunger, ya, lapar. Kemudian weight loss karena metabolismenya tinggi, sehingga seluruh energi yang ada di tubuhnya akan diubah, ya. Sehingga dia kekurangan simpanan,
Ya, kekurangan simpanan energi, yaitu lemak. Lemaknya berkurang sehingga seseorang itu akan terlihat kekurangan atau penurunan berat badan, weight loss. Ya, berat badannya turun karena lemaknya itu. Makanya kalau ada seseorang yang kepingin lemaknya turun, ya bisa jadi seperti ini. Banyak aktivitas yang membuat metabolisme tinggi. Olahraga. Karena olahraga itu membakar simpanan lemak. Lemak terbakar, tubuh seseorang akan menjadi lebih proporsional, lebih kurusan yang sehat, bukan kurusan yang terlalu kurus ya. Next. They also feel hot, sweaty, anxious, and find Tapi juga salah satu ciri khas orang yang sedang mengalami hyperthyroidism atau karena kelenjar tiroidnya terlalu aktif adalah anxiety. Ya, anxiety itu adalah apa? Kecemasan. Dia cemas ya karena tadi detak jantungnya cepat, kemudian berat badannya turun ya sehingga orang itu merasa cemas ya. Jadi salah satu ciri khas atau ciri daripada orang yang mengalami hyperthyroidism itu juga mengalami kecemasan. it difficult to sleep. Sulit tidur juga termasuk tanda-tanda orang sedang mengalami hyperthyroidism. Ya semoga kita semuanya nggak ada yang mengalami kondisi semacam ini. Amin ya robbal alamin. Opposite problem is hypothyroidism, which happens when the thyroid sends out too few hormones, meaning the body's cells don't have as many messengers to guide them. In response, cells grow listless and metabolism slows. Ya, sebaliknya ini contoh yang kedua yaitu tentang hypothyroidism. Bila mana kelenjar tiroid itu mengirim terlalu sedikit hormon tiroid, sehingga efeknya adalah pertama, misalkan seorang itu akan mengalami metabolisme yang lambat. Padahal seharusnya dia mengalami metabolisme yang tinggi, tapi dia melambat. Sehingga terkesan males, ya males, capek dan sebagainya. People with hypothyroidism see symptoms in weight gain, sluggishness, Jadi orang-orang yang mengalami hypothyroidism itu sebaliknya. Tadi kalau orang yang mengalami hyperthyroidism, yaitu kelenjar tiroid yang memproduksi hormon terlalu banyak dan mengsekresikan hormon terlalu banyak, efek sampingnya adalah orangnya mengalami penurunan berat badan. Ya tadi penurunan berat badan, kecemasan, metabolisme tinggi, detak jantung tinggi, itu kalau orang-orang yang hyperthyroidism. Tapi kalau orang-orang yang mengalami hypothyroidism atau kelenjar tiroidnya memproduksi dan mengsekresikan hormon terlalu sedikit, sehingga akibatnya apa? Akibatnya sel-sel target itu tidak mendapatkan hormon yang cukup, tidak mendapatkan sinyal yang cukup, sehingga mereka menjadi malas-malesan. Metabolismenya menjadi rendah. Akibatnya apa? Dia cenderung mengalami kenaikan berat badan. Ya, jadi mager, kenaikan berat badan itu karena hypothyroidism. Ya, mohon maaf. sensitivity to cold, swollen joints, and feeling Sensitif terhadap dingin, lebih sensitif terhadap dingin itu juga tanda-tanda orang mengalami hypothyroidism. Ya, kemudian bagian ada gangguan pada pada joint. Apa joint itu? Sendi-sendi, ya sendi-sendi kaki mengalami gangguan, itu juga tanda-tanda seseorang mengalami kondisi yang disebut sebagai hypothyroidism. low. Depresi juga sama. Luckily, there are medical treatments that can help trigger the thyroid's activities again and bring the body back to a steady. Ya, dan alhamdulillah di zaman sekarang ini sudah kemajuan di bidang pengobatan luar biasa sehingga sudah bisa diobati juga. Oleh karena itu alhamdulillah kita sehat walafiat, tidak ada gangguan sedikit pun. Semoga sampai akhir hayat pun kita semua seperti itu sehingga tidak sampai kita harus berobat untuk mengatasi kondisi-kondisi semacam ini ya. Tapi bila mana ada mungkin di antara kita, keluarga kita yang mengalami hal yang sama, mungkin sudah bisa direkomendasikan supaya memeriksakan bila mana memang terjadi kondisi hypothyroidism ataupun hyperthyroidism, itu jangan khawatir, sudah ada obatnya ya. Jadi insya Allah semua penyakit ada obatnya, tergantung bagaimana ikhtiar kita. Mungkin itu saja Metabolic rate. malam hari ini ya. Tapi terakhir sebelum kita akhiri akan ada video terakhir. Semoga nanti ini bisa menjadi take home message, bisa menjadi bisa menjadi stimulus supaya teman-teman kalau tertarik bisa belajar lebih lanjut tentang materi hari ini. Baik, mari kita lihat video terakhirnya. Sorry, terakhir ada 2 video. Jadi mari kita ini waktu kita ngepres, kita coba, saya mohon izin untuk nambah 10 menit ya. Kita lihat. The thyroid gland is located in the front of the neck, just below the thyroid cartilage known as Adam's apple. It is composed of 2 lobes on either side of the windpipe. Despite its small size, the thyroid gland has an important task.
thyroid gland produces hormones, which are important for the growth and energy metabolism of the body. The production of thyroid hormones is controlled by another hormone called the thyroid stimulating hormone, or TSH. TSH is secreted by the pituitary gland in response to the stimulation from the hypothalamus in the brain. The thyroid needs iodine out of nutrition in order to produce thyroid hormone. There are two primary thyroid hormones produced by the thyroid gland: thyroxine, also called T4, and triiodothyronine, which is also known as T3. The numbers 3 and 4 found in their names indicate the number of iodine atoms in each hormone. T4 is inactive and is converted by the body into its active form, T3. Thyroid hormone is transported by the blood to the tissues of the body, where it acts. Thyroid hormone plays a key role in all processes of the body, specifically in the growth, development, and energy utilization. Deficiency of thyroid hormone causes delay in these processes, while excessive thyroid hormone can lead to a malignant acceleration of such body processes. In another animation, different thyroid problems and their treatment options are explained. Ya, dan kita lanjut ke video berikutnya. The thyroid is a butterfly-shaped endocrine gland located in the neck. It is wrapped around the trachea, just below the thyroid cartilage, the Adam's apple. The two major hormones of the thyroid are triiodothyronine, T3, and thyroxine, T4. The numbers 3 and 4 indicate the number of iodine atoms present in a molecule of each hormone. T3 and T4 are collectively referred to as thyroid hormones. Thyroid hormone secretion is under control of thyroid-stimulating hormone, TSH, from the anterior pituitary. TSH, in turn, is induced by thyrotropin-releasing hormone, TRH, produced by the hypothalamus. The amount of circulating thyroid hormones is regulated by a negative feedback loop. When their levels are too high, they suppress the production of TSH and TRH, consequently inhibiting their own production. Thyroid hormones act to increase the body's metabolic rate. They stimulate appetite, digestion, breakdown of nutrients, and absorption. They also increase oxygen consumption, raise the breathing rate, heart rate, and contraction strength. As a result, the body's heat production is increased. Thyroid hormone secretion usually rises in winter months to keep the body warm. There are two major groups of thyroid problems. Hypothyroidism, when the thyroid does not produce enough hormones, resulting in a low metabolic rate, combined with slow respiratory and cardiovascular activities. Common symptoms include fatigue, weight gain despite poor appetite, cold intolerance, slow heart rate, heavy menstrual bleeding, and constipation. Iodine deficiency and Hashimoto's thyroiditis are the most common causes. Hashimoto's thyroiditis is an autoimmune disease in which the thyroid gland is gradually destroyed by the body's own immune system. Hypothyroidism, especially when caused by iodine deficiency, may lead to swelling of the thyroid gland. Ya, baik. Jadi itu tadi merupakan video yang Insya Allah menjelaskan karena mengulangi apa yang saya sampaikan tadi. Insya Allah teman-teman akan lebih paham dari apa yang saya jelaskan ditambah dengan video. Meskipun mungkin ada beberapa yang tidak jelas bahasa Inggrisnya, tapi Insya Allah dengan digabung, dikombinasikan dua hal tadi, paling tidak bisa menambah pemahaman rekan-rekan sekalian. Pekan depan kita semoga bisa bertemu, karena alhamdulillah kalau kita sudah kuliah itu saya pribadi lebih lega karena saya punya tanggung jawab yang lumayan ya. Kita harus bertemu 7 kali sebelum UTS dan hari ini alhamdulillah kita bisa menambah 2 lagi. Maka berarti kita masih punya punya kewajiban untuk berkuliah 3 kali, 4 kali termasuk UTS-nya. Sehingga kalau seandainya kita bisa kuliah semacam ini ya, 1 hari 2 pertemuan, maka kita hanya membutuhkan 2 pertemuan lagi. Pertemuan berikutnya, pertemuan ke-5 dan ke-6, pertemuan berikutnya ke-7 dan kita langsung UTS. Ya, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi nanti mohon untuk bisa dicarikan harinya gitu.
semakin cepat semakin baik, tapi mungkin akan sulit karena jenengan masih sibuk dengan kuliah, dengan KKL. Saya pun juga masih sibuk dengan kuliah, sehingga nanti semoga bisa ditemukan titik tengahnya. Baik, mari kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Ini masih banyak sekali materi sebenarnya, tapi insya Allah tadi sudah membentuk inti daripada materi yang kita harus bahas. Ya, insya Allah cukup. Nanti kita kalau ada waktu lain kita akan bahas lagi, insya Allah. Mari kita tutup perkuliahan kita dengan membaca doa sebagaimana yang biasa kita baca, sehingga senantiasa apa yang kita pelajari sedikit banyaknya senantiasa bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan tidak menjadi penimbang pemberat timbangan amal buruk kita, sebaliknya semoga menjadi timbangan amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.